Kemarin sudah menjelaskan tentang syariat, thariqah, dan hakikat. Man rama ayyaslum thariqal awliya fayahfazan hazil wasala amila. Barang siapa yang menginginkan masuk ke jalannya para aulia, para wali, maka kita dianjurkan untuk mengamalkan 9 wasiat. Ya, jadi kalau kita ingin menempuh perjalanan para wali, perjalanan hidup para wali, maka amalkanlah 9 wasiat ini. Minha at-taubah. Yang pertama yaitu tobat. Ya. Wasiat yang pertama adalah tobat. Fataubatu logotan arruju'u wa syar'an arruju'u amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Nah, taubat itu menurut bahasa adalah kembali, arruju, ya, kembali. Dan menurut syara yaitu kembali dari perkara yang tercela menurut syara kepada perkara yang terpuji menurut syara. Nah, itu pengertian taubat menurut bahasa dan syara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surat An-Nur ayat 31. Kata Allah, tobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian sukses, bahagia. Ya. Surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan mencintai orang-orang yang menghendaki kesucian. Tuh, gitu ya. Kalau ingin dicintai oleh Allah, apa katanya? Harus tobat. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah." Kata Nabi, "Tobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, ya, setiap hari itu 100 kali." Ya. Jadi Nabi itu tobat bukan artinya Nabi punya dosa. Ya, artinya apa? Ya, untuk mencontohkan kepada umatnya. Seperti itu. Nabi juga bersabda, "Futiha babul taubah la yughlaqu hatta tatlu asyamsu min maghribiha." Kata Nabi, pintu tobat ya masih dibuka oleh Allah dan tidak akan dikunci
sampai matahari terbit dari sebelah barat. Nah gitu. Kalau matahari belum terbit dari sebelah barat, maka pintu tobat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau matahari sudah terbitnya dari barat, arek cerik getih yang mau diterima ku Allah. Ya, mau nangis darah juga tidak akan diterima oleh Allah. Makanya sebelum matahari terbit dari barat, ya, segera untuk taubat ya. Qala alaihi salam, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah sebelum kalian mati katanya. Wabadirul bi amali sholihah qabla an tastagilu, dan segeralah melakukan amal soleh sebelum kita disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu wa kasrati shadaqah fis sirri wal alaniyah turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Dan sambungkanlah ya tali silaturahim di antara kalian dan Tuhan kalian dengan banyak berzikir katanya kepada Allah. Jadi cara menyambungkan tali silaturahim kita kepada Allah itu apa? Dengan banyak berzikir. Saya pernah menyampaikan kemarin kan ya, ciri orang yang cinta kepada Allah itu cirinya senang berzikir. Ciri orang yang cinta kepada Nabi Muhammad cirinya apa? Senang bersolawat gitu. Jadi semuanya ada ciri. Dan perbanyaklah sedekah ya, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan ya. Maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah dan akan ditolong, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, poin yang pertama berarti apa? Taubat. Kalau ingin menempuh perjalanan para wali. Utlub mataban bin nadamati muqli'an wa bi azmi tarki zanbi fi mastuqbila wa bara'atan min kulli haqqil adami wa li hazihil arkani far'a kamila. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang syarat-syarat tobat. Syarat-syarat tobat supaya tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, an-nadamu alama hasola minhu. Yang pertama adalah menyesal dengan dosa yang sudah kita lakukan. Menyesal. Kalau kita melakukan dosa, yang muncul di hati kita menyesal atau senang? Tentunya kalau orang yang imannya kuat pasti menyesal, tidak akan senang. Yang keduanya wal azmu ala ya'uda limislihi. Yang keduanya berencana tidak kembali melakukan dosa yang serupa. Ya. Berencana, yang keduanya berencana untuk tidak melakukan dosa yang serupa. Yang ketiganya wal iqla'u minazanbi. Ya, mencopot, melepaskan dari dosa.
yang ketiganya, melepaskan dari dosa. Misalnya ketika kita mabok misalnya, mabok nih, terus tobat. Nah, cepet-cepet tuh si botol yang airnya sedang diminum dicopot, dilepaskan. Jadi jangan terus diminum. Gitu. Aduh, saya mau tobat, tapi tetap diminum. Nah, itu bukan tobat itu namanya. Jadi dicopot. Ya, ketika jinah misalnya, cepet-cepet ya dicopot gitu. Yang keempatnya wal bara'atu min jami'i huquqil adamiyin. Nah, ini ya, bara'ah teh apa? Membebaskan dari seluruh hak-hak bangsa manusia, bangsa Adam, yaitu manusia. Jadi kalau kita punya dosa kepada manusia, misalnya kita mengambil hartanya, ya, misalnya ada anak pemuda malam minggu mau ngerujak misalnya, ngerujak apa? Ngerujak buah atau jambu ya, jambunya gak ada, mau beli uangnya juga gak ada. Nah, gimana nih pengen ngerujak? Udahlah, tuh ada jambu punya tetangga, diambil aja. Nggak diambilnya, malam-malam tadi diambil sama pemuda tersebut, si Jaid misalnya, diambil. Nah, cara tobatnya gimana itu kalau mengambil hak manusia itu? Caranya adalah mengembalikan hak manusia, hak yang kita ambil, atau minta dihalalkan. Datang, misalnya tobat nih, tobat datang, Pak, saya semalam itu ngambil jambu Bapak, ya, pakai ngerujak sama temen-temen. Ya, sekarang saya tobat. Saya mau mengembalikan ya hak Bapak yang saya curi, yaitu jambu. Gimana caranya? Ya udah, saya uangkan sajalah gitu, uangkan. Saya kemarin ngambil jambunya setengah karung misalnya. Setengah karung. Diorok ya temennya. Nah, setengah karung misalnya. Mau dikembalikan pakai uang. Ya kira-kira berapa harga jambu di pasaran? Setengah karung gitu. Ya. Sok kembalikan tah uangnya. Gitu. Atau minta halal. Pak, saya nggak punya uang, ini nggak punya apa-apa, mau mengembalikan hak Bapak, minta dihalalkan ya Pak ya. Nah gitu. Oh iya, jambu mah banyak, nggak apa-apa, sok diambil aja misalnya. Saya halalkan buat kamu, udah saya halalkan gitu. Nah, udah tuh. Ya nanti di akhirat insya Allah tidak akan dituntut, karena kita sudah meminta halal dan sudah dihalalkan. Ya. Wa alamatu sihatin nadami riqatul qalbi wa ghazaratud damai. Tanda sahnya menyesal, ya, ciri-ciri orang yang menyesalnya sah. Yang pertama riqatul qalbi, hatinya itu akan riqah teh lembut, ya, hatinya lembut. Yang kedua meluapnya air mata atau menangis, ya,
Itu ciri orang yang sah menyesalnya. Kata Nabi, man kana li akhihi indahu mazlimatun fi irdin aw malin falyas tahlilhu al yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun fa in kana lahu amalun yukhaju minhu biqadri mazlimatihi wa ila ukhija min sayyiati sahibihi fa humila alaihi. Kata Nabi, barang siapa ya menzolimi saudaranya ya dalam kehormatan maupun hartanya, maka cepat-cepatlah minta halal sebelum datang suatu hari ya yang hari tersebut tidak laku itu dinar dan dirham. Sudah tidak ada dinar dan dirham, berarti di akhirat ya. Misalnya kalau orang yang menzolimi itu punya amal soleh ya, itu oleh Allah akan diambil tuh pahala amal solehnya ya, lalu Allah berikan kepada orang yang terjolimi gitu di akhirat. Gimana yang orang yang jolimnya juga gak punya amal soleh, amal salah semuanya, gimana itu? Gak ada amal solehnya, mau diambil amal solehnya punggung gak ada, gimana tuh? Nah, nanti oleh Allah, misalnya kalau orang yang terjoliminya punya dosa, nah itu dosanya itu dikasihkan ke orang yang menjolimi gitu, dosanya tah berekannya gitu oleh Allah ya. Nah inilah kalau orang yang beriman mah harus benar-benar menjaga diri ya, jangan sampai ada hak orang lain kita ambil. Gimana tuh? Aduh, saya pernah ngambil harta orang lain. Sekarang orangnya sudah tidak ada. Gak tahu kemana. Mungkin apa? Keirian barunya. Mungkin sudah pindah. Ditanya ke tetangganya, gak tahu katanya, udah pindah. Pindahnya juga gak tahu kemana. Aduh, kemana ini, gimana ini? Mau ngasihkan lagi ya hak dia yang saya udah ambil, gimana tuh caranya? Nah, kalau masih ada ahli waris anaknya misalnya, nah kasihkan kepada anaknya gitu. Aduh, anaknya sudah tidak ada, udah nggak ada ahli warisnya, orangnya juga sudah meninggal misalnya. Gimana ini? Tasodak alal fuqara wal masakin. Ya, bersedekahlah kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, gitu. Ya, caranya gitu. Nanti kan sedekah ke orang fakir dan miskin, dapat apa tuh? Dapat pahala. Nah, pahalanya nanti di akhirat dikasihkan gitu. Ya, gitu. Itu kan kalau punya uang. Ya enggak. Ini yang nyopetnya enggak punya uang, enggak punya apa-apa untuk mengembalikan hak orang lain yang terjolimi. Ya gimana tuh? Ya. Nah, kalau orang tidak mampu mengembalikan hak orang lain, ya
karena tidak punya harta untuk ya mengembalikannya. Tapi di hatinya itu punya niat apa? Niat mau membayar gitu. Tapi sampai wafat ya itu dia nggak punya harta untuk membayar misalnya. Tapi niatnya sudah ada di hati. Pokoknya saya mau apa? Niat mau membayar ya hak orang lain yang saya ambil. Niatnya itu di dalam hati itu tidak hilang sampai dia wafat. Tapi oleh Allah tidak dikasih kemampuan untuk membayar. Nah, kalau gitu gimana? Kalau gitu nanti di akhirat tidak akan apa namanya? Tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Ya di akhirat. Karena apa? Udah punya niat di dalam hatinya. Ya berhubung Allah tidak memberikan kemampuan untuk membayar hak orang lain yang kita ambil ya sampai wafat, ya gimana? Kita mah nggak bisa apa-apa gitu. Ya. Waqih dawaman bil muhasabatil lati tanha kataksiran jara wa tasahula. Nah, kita dianjurkan untuk muhasabah. Untuk muhasabah. Ya, dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa yang sudah terlewati, masa dahulu. Supaya apa? Supaya tidak kembali melakukan dosa yang pernah kita lakukan zaman dulu atau masa yang sudah terlewat gitu di ya muhasabah. Wa bihifzi ainin wal lisani wasairil a'dha jami'an fajahadan la taksala. Nah, kalau orang tobat itu harus mau menjaga anggota badannya dari melakukan maksiat, harus menjaga diri dari maksiat. Fayajibu alaika hifdzul ain anin najri ila muharram. Wajib bagi kita semua untuk menjaga mata kita dari melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, cirinya orang yang tobat begitu. Ya, mau menjaga anggota badannya dari maksiat kepada Allah, matanya, masya Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita dari melihat yang haram. Ya. Kalau melihat itu nanti akan muncul melihat yang haram, misalnya aurat perempuan, itu nanti pikiran kita akan terbayang-bayang itu di pikiran kita itu. Ya, terus setelah terbayang-bayang di pikiran kita, tad'u ila zina, gitu, akan menarik, akan mengundang untuk melakukan zina, gitu. Masya Allah. Berarti awalnya dari mana tuh? Jinah itu dari pandangan. Nah, dari mata terus ke pikiran, terbayang-bayang. Nah, dari pikiran itu tad'u ila zina, mengundang, mengajak untuk
melakukan zina. Nauzubillah min dzalik. Wa qala alaihissalam ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Kata Nabi, ya, ma taraktu ba'di fitnatan, ya, tidak ada yang aku tinggalkan suatu fitnah, ya, yang lebih membahayakan kepada laki-laki kecuali fitnah dari perempuan. Fitnah yang paling apa? Fitnah yang paling adoro, membahayakan bagi laki-laki itu siapa? Perempuan. Masya Allah. Sok lah paloba-loba ayeuna anu dangdutan ya enggak, penonton dangdutan sama yang ngaji gitu sekarang saja udah beda nih kalau dibandingkan gitu kan. Fitnah itu, fitnah. Mohon maaf kalau dangdutannya kayak Roma Irama mah ya gak apa-apa. Ya, penyanyinya tertutup auratnya, tapi kebanyakan gimana? Nah gitu kan. Makanya tidak ada perkara yang aku tinggalkan, ya, yang tidak ada fitnah, ya, yang lebih membahayakan bagi laki-laki setelah aku mati, setelah aku wafat, kata Nabi, kecuali fitnah perempuan. Masya Allah. Ya. Nah, wa yajibu alaika hibjul lisan minal kizbi. Wajib bagi kita, ya, menjaga lisan dari berdusta, berkata bohong, hoak. Kalau bahasa kita mah hoak. Terus menjaga lisan kita dari ghibah, ya. Juga namimah, mengadu domba, ya, supaya orang lain rusak sama kita diaduin. Wah, supaya rusak orang lain. Nah, itu. Ya, Masya Allah. Wa yajibu alaika hibzul uzuni minal istima'i ilal ghibah wa namim wa sairil aqwal muharram. Wajib bagi kita juga menjaga telinga kita dari mendengarkan ghibah dan seluruh perkataan yang diharamkan. Ya. Kalau ada orang lagi ngeghibah nih sama kita, jangan jangan didengerin. Ada orang yang namimah, ngadu domba, jangan didengerin udah. Gitu. Wahibjul batni, ya, minal muharram wa subhat. Menjaga perut kita dari perkara yang haram dan subhat. Ya, perut kita ini, ya, dijaga makanan minumannya dari perkara yang haram ataupun subhat yang belum jelas hukum halal haramnya. Ya, orang warung gitu. Orang warung, kalau kita suka makan perkara yang haram, makan atau minuman yang haram kita makan, itu nanti anggota tubuh kita senangnya itu akan maksiat dan susah diajak taat kalau suka makan ataupun minum yang haram. Pasti anggota kita inginnya maksiat dan susah untuk diajak taat. Itu bahayanya makanan yang haram ataupun minuman yang haram. Terus wahibjul yadaini min tanawwunil haram wa kitabatil mala ya jujur takalum bih.
Wa min darbi muslimin bighairi haqq. Kita juga dianjurkan untuk menjaga kedua tangan kita, ya, dari melakukan yang haram, misalnya menulis perkara yang tidak boleh kita ucapkan. Misalnya kita mengucapkan perkara yang membuat dosa, kita tulis ya, tulis pakai tangan kita. Nah itu gak boleh, itu haram juga. Apa yang haram diucapkan oleh mulut kita, misalnya dusta, ghibah tadi kan ya, namimah, itu haram juga apa? Ditulis. Ya. Bikin tulisan berita hoak, bohong, haram ya. Ataupun min darbi muslimin bighairi haqq, ataupun memukul seorang muslim tanpa dibenarkan. Ya. Orang lain gak salah gak apa digepuk gitu. Ya, ditonjok gak boleh. Wahibjur rijlaini min masyi ilal muharram, dan menjaga kaki kita dari berjalan kepada yang haram. Coba kalau kita berjalan tapi perjalanan itu menuju yang haram, itu apa? Perjalanan apa? Misalnya kita mau kemana? Berjalan ke tempat maksiat, misal PSK, ataupun tempat judi, ya, zina dan sebagainya. Jalan Nah itu maksiat kaki kita itu maksiat. Nah wajib bagi kita untuk tobat. Tobatnya apa? Miftahun lit-ta'ah. Tobat itu kunci, ya, yang membuka untuk bisa taat. Tuh, tobat dulu. Orang berdosa, dosanya belum ditobati, itu teh seperti orang kegembok, seperti orang dirantai, seperti orang dirantai. Nah, cara membuka rantai itu yaitu tobat. Setelah terbuka rantainya, baru tuh mudah gitu tuh melakukan amal soleh. Kalau belum ditobatin mah susah. Ya, makanya tobatnya miftahun lit-ta'ah, pembuka untuk taat. Fa ini betulita bi ghaflatin aw suhbatin fi majlisin fatadarakan muharwila. Aduh, gimana? Saya teh suka diuji sama Gusti Allah. Diuji apa? Diuji goplah, lalai, lupa. Ya, manusia kan suka lupa ya. Aduh, diuji lupa, ya, diuji bersahabat di majelis yang melakukan kemaksiatan. Aduh, gimana itu teh? Ya. Nah, kalau kita diuji sama Allah, lupa terus melakukan dosa, cepet-cepet tobat, ya, karena lingkungannya tukang maksiat semua misalnya, lupa, kebawa-bawa lagi, cepet-cepet jauhi perkumpulan tersebut, lalu tobat. Jangan dinanti-nanti tobat mah. Nanti aja lah kalau udah tua. Belum tentu umurnya sampai tua. Ya. Jangan. Kalau kita punya hutang,
punya hutang ke warung 5.000 ya, punya uang, segera apa? Bayar. Besoknya lagi ngahutang deh, ya ngahutang lagi besok lah. Nah, punya uang sama Allah berikan rezeki, bayar lagi. Mau perjalanan mau menghutang, mati. Itu matinya punya hutang nggak? Enggak, iya nggak? Karena mau ngehutang, cuman di perjalanan, tengah-tengah perjalanan sudah wafat. Orang mau melakukan maksiat, tobat. Diuji lagi nih, maksiat lagi, tobat lagi. Perjalanan mau maksiat, wafat. Wafatnya punya dosa nggak? Tidak, karena sudah ditobatin. Gitulah logikanya ya, seperti itu. Makanya jangan di nanti. Lanjut apa udah? Gimana? Baru tobat. Ini yang keduanya qanaah. Gimana? Cukup? Oke, poinnya yang pertama tobat. Wasiat yang pertama tobat. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang membahas tentang qanaah, ridho ya dengan pemberian Allah yang sedikit, itu qanaah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Mohon.